Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Zam. Kali ini kita akan membahas agama Islam kelas 3. Pelajaran pertama, Nabi Muhammad idolaku. Submateri 1, kisah Nabi Muhammad. Disimak baik-baik ya. Jangan lupa subscribe channel Pak Zam dan aktifkan notifikasinya biar Pak Zam semakin bersemangat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad. 2. Menunjukkan sikap mandiri sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad. 3. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Belajar di rumah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga imun dan iman supaya tetap sehat dan bertakwa. Dan berharap masa pandemik ini bisa segera terlewati. Amin. Supaya kita bisa segera bertatap muka dan berangkat sekolah dengan ceria. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pinter. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merupakan khotamul ambiya, artinya penutup para nabi dan rasul. Ajaran Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Pada diri Nabi Muhammad terdapat berbagai sifat mulia. Sifat mulia beliau harus kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Mari kita pelajari sifat dan keteladanan Nabi Muhammad agar kita lebih memahaminya. A. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi di Mekah. Disebut tahun Gajah karena pada saat itu ada pasukan yang mengendarai gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Namun, atas izin Allah, datanglah rombongan burung ababil yang membawa batu api dari neraka untuk dilemparkan kepada pasukan gajah. Pasukan tersebut akhirnya binasa bagaikan daun yang dimakan ulat. Masya Allah. Kisah tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil sebagai berikut. Sebelumnya, surat Al-Fil menempati urutan 105 dalam Al-Quran, mencakup 5 ayat yang mengisahkan tentang peristiwa gajah, di mana Raja Abraha menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Jadi percuma ya. 3. Wa arsala alaihim toiron ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung ababil tadi ya.
tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, batu dari neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Masya Allah. Shadaqallahul adzim. Masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki ibu yang bernama Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Namun ayah beliau meninggal dunia saat Nabi masih dalam kandungan. Pada saat lahir, Nabi dalam keadaan yatim. Pada usia 6 tahun, ibunda Nabi wafat, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan saat usia 8 tahun, beliau ditinggal wafat kakeknya dan membuat Nabi merasa sedih setelah ditinggal ayah, ibundanya, dan kakeknya wafat. Kemudian Nabi diasuh dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai Nabi dewasa. Abu Thalib adalah orang yang sangat sederhana. Beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad melebihi anaknya sendiri. Hal ini karena baiknya budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi membantu keluarga dan warga Mekah lainnya untuk menggembala kambing. Saat berusia 12 tahun, Nabi mengikuti pamannya untuk berdagang ke Syam. Pada saat perjalanan menuju Syam, rombongan dagang Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta Nasrani. Pendeta itu bernama Bahira. Dia memahami kitab Injil dan Taurat. Bahira paham dengan tanda-tanda kehadiran Rasul akhir zaman. Lalu Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib bahwa kelak Nabi Muhammad akan menjadi seorang yang memiliki kedudukan yang istimewa. Subhanallah. Lanjut. Yang C, masa remaja hingga dewasa. Sejak kecil hingga remaja sampai dewasa, Nabi Muhammad terkenal sebagai pribadi yang jujur, berbudi luhur, mempunyai kepribadian yang santun. Tidak ada perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela. Oleh karena itu, Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang berakhlak mulia. Pada saat beliau bekerja pada Khadijah, Nabi berdagang dengan jujur sehingga banyak yang suka dan orang percaya. Kemudian pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Subhanallah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Zam doakan semoga semuanya paham. Cukup sekian dari Pak Zam, kurang lebihnya Pak Zam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.